Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. ASEAN saat ini memiliki kebijakan non-intervensi. Kebijakan non-intervensi ini membentuk barrier di mana satu, antar negara anggota tidak bisa mengkritik pemerintahan negara lain dan aksi pemerintahan negara anggota lainnya terhadap masyarakatnya. Dua, melarang negara anggota untuk menggunakan sistem politik domestik dari suatu negara anggota dan juga ideologinya sebagai suatu basis untuk menilai keanggotaan suatu negara tersebut di ASEAN. Dalam singkatnya, oleh karena adanya kebijakan anti intervensi atau kebijakan non intervensi ini, tidak ada kritik antar negara dan apapun kondisi politik negara lain atau negara anggota ASEAN saat ini tidak akan menjadi konsiderasi keanggotaannya di ASEAN. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah memiliki beban pembuktian, yaitu mengapa kebijakan anti-intervensi ini sudah saatnya untuk dihentikan. Argumen ini akan terdiri dari 2 layer. Layer yang pertama akan membahas kenapa kritik antar negara anggota yang tidak bisa dilakukan oleh karena adanya kebijakan non-intervensi ini penting dan mengapa aksi politik suatu negara seharusnya dapat diintervensi. Dan yang kedua, kenapa kebijakan non-intervensi sebenarnya sudah tidak lagi relevan. Kita masuk ke argumentasi yang pertama. Kenapa kritik antar negara anggota penting dan mengapa aksi politik suatu negara seharusnya dapat diintervensi? Ini dijawab dalam 2 matriks. Matriks yang pertama membahas bagaimana terjadi konteks krisis kemanusiaan di ASEAN, dan yang kedua pentingnya kestabilan regional. Kita masuk ke matriks yang pertama, matriks mengenai krisis kemanusiaan. Tidak lebih dari sedekade lalu, kejahatan genosida terhadap Rohingya terjadi. Ratusan ribu orang menjadi pengungsi untuk menghindari penganiayaan, penyiksaan, dan bahkan kematian yang mungkin terjadi kepada mereka kapan saja oleh karena adanya represif dan opresi dari pemerintahnya. Pelanggaran masif terhadap HAM terjadi. Bahkan saat ini, ratusan warga sipil pemrotes anti kudeta Myanmar dibunuh. Ini menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan terjadi di ASEAN. Namun ironisnya, oleh karena adanya kebijakan anti-intervensi atau non-intervensi, apa yang ASEAN bisa lakukan? Diam saja. Dan ini sangat ironis, padahal hal ini terjadi tepat di depan mata kita. Ini membuktikan bahwa aksi politik suatu negara seharusnya dapat diintervensi atas nama kemanusiaan. Seharusnya kita sebagai negara anggota ASEAN bisa menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM yang seharusnya di-stop. Bahkan kita sebagai negara anggota ASEAN tidak bisa menyebutkan hal tersebut sebagai suatu pelanggaran HAM oleh karena adanya kebijakan non-interference ini. Lalu untuk matriks yang kedua, mengenai pentingnya kestabilan regional. Kestabilan regional, suatu negara dan suatu daerah regional itu sangat terhitung dari ada tidaknya suatu krisis kemanusiaan di sana. Negara dan daerah regional dengan krisis kemanusiaan seringkali akan menerima sanksi ekonomi agar krisis kemanusiaan tersebut harus segera diselesaikan. Bahkan investor luar negeri menghindari investasi di daerah-daerah yang tidak stabil politiknya. Kenapa? Karena investor luar negeri memiliki tujuan money oriented, di mana mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Ketika mereka ingin menginvestasikan suatu pabrik misalnya dalam suatu daerah, namun daerah tersebut merupakan suatu daerah yang tidak stabil politiknya, namun daerah tersebut merupakan suatu daerah yang tidak stabil dan memiliki krisis kemanusiaan, oleh karena itu mereka cenderung tidak akan melakukan investasi di daerah tersebut karena bisa saja gedung yang mereka investasikan atau pabrik yang mereka investasikan tiba-tiba dirusak oleh karena adanya suatu kekacauan ataupun chaos. Oleh karena itu, mereka tidak akan melakukan investasi pada daerah-daerah yang tidak stabil. Ketika suatu negara memiliki suatu krisis kemanusiaan dan melakukan opresi terhadap masyarakatnya, negara member anggota ASEAN hanya bisa diam. Seolah-olah negara anggota pun menjadi komplisit dan baik-baik saja dengan kejadian tersebut, dengan perilaku tersebut. Citra ketidakstabilan regional secara keseluruhan terhadap ASEAN mungkin saja terbentuk, dan ini bisa menghambat investasi-investasi luar negeri untuk datang, sehingga kritik dan intervensi terhadap perilaku suatu negara atau aksi politik suatu negara itu harus dimungkinkan untuk dilakukan, sehingga kebijakan non-interference ini harus dihapuskan. Lalu pada layer yang kedua, kenapa kebijakan non-intervensi sesungguhnya sudah tidak lagi relevan? Secara historis, ASEAN dibentuk pada tahun 1967 saat dunia sedang mengalami suatu perang dingin.
ASEAN itu memiliki tujuan untuk bagaimana mencegah keterlibatan dalam persaingan perang dingin. Seperti norma sovereignty atau norma kedaulatan itu diusahakan untuk diperkuat. Oleh karena itu dibentuklah prinsip-prinsip ASEAN yang salah satunya adalah non-interference policy ini. Non-interference policy ini ditujukan agar terjadi keseimbangan politik dan mencegah konflik antar negara di suatu daerah. Karena pada saat itu konteksnya masih konteks postkolonialisasi dan dekolonialisasi. Nah, oleh karena konteks tersebut, ASEAN setuju bagaimana membuat iklim politik agar tiap negara bisa fokus membangun negaranya masing-masing secara internal tanpa intervensi negara lain pasca konteks dekolonialisasi dan postkolonialisasi tersebut. Nah, sekarang konteks tersebut menjadi irrelevan karena kemungkinan untuk saling mengkolonialisasi antar negara itu sudah tidak mungkin lagi dalam situasi saat ini. Bagaimana politik dalam suatu negara justru shifting dengan terjadinya represi di dalam negara tersebut dan terjadinya krisis kemanusiaan. Nah, komparatif pada saat ini, kenapa sebenarnya memungkinkan untuk menerapkan politik non-interference di ASEAN? Itu karena dua hal. Hal yang pertama, matriks yang pertama adalah dari internal ASEAN ada intensi untuk tidak melakukan suatu kolonialisasi misalnya pada negara anggota lainnya. Dan yang kedua, secara eksternal ASEAN pun ada dorongan dari komunitas internasional untuk menjaga kestabilan suatu daerah. Untuk yang internal, interdependensi ekonomi antar anggota itu sudah terjadi. Bagaimana kebutuhan anggota negara A dan negara B, misalnya Indonesia dengan Singapura, itu berbeda-beda, sehingga mereka saling membutuhkan satu sama lain secara ekonomi. Sehingga mereka menjadi equal, atau mereka menjadi sama kedudukannya, sehingga mereka tidak akan berusaha untuk mengkolonialisasi dalam tanda kutip negara satu dengan lainnya, sehingga non-interference policy ini tidak perlu dihapuskan karena sudah tidak lagi relevan. Lalu secara eksternal, komunitas internasional pun juga selalu mengawasi kita semua. Bagaimana mereka menjunjung tinggi memungkinkan terjadinya utopian normativity. Bagaimana negara-negara yang menghargai hak asasi manusia, demokrasi, dan kedaulatan negara lain itu justru akan mendapatkan akses terhadap bantuan, aid, dan kerjasama yang jauh lebih banyak. Sehingga ini membuktikan bahwa intensi negara untuk dapat merusak kedaulatan negara lainnya oleh karena kepentingan wilayah atau teritori itu sudah tidak mungkin lagi terjadi oleh karena adanya eksternal dorongan eksternal dari komunitas internasional dan internal dari negara anggota ASEAN tersebut. Oleh karena itu kebijakan non-interference harus dihapuskan. Terima kasih.